Bu Yanti, tadi Anda mengatakan bahwa saat kejadian di tahun 2016 bulan Agustus, Peggy tidak ada di tempat. Nah, ini apakah sudah menandakan bahwa Anda sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Egy untuk Peggy, maksud kami, untuk menyampaikan apakah keterangan sesungguhnya seperti apa kepada Anda? Dikarenakan ibunya Peggy, Ibu Kartini adalah ART di rumah saya, mungkin setidaknya saya mengikuti perkara ini dari awal. Dan kejadian pun, TKP pun tidak jauh dari rumah saya, itu ada mungkin sekitar 2 kilometer. Pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016, dan kemudian 2 hari kemudian, ibunya Peggy, rumahnya digeledah oleh pihak kepolisian Cirebon Kota. Setelah penggeledahan itu, ibunya Peggy lari ke rumah saya. Bu, rumah saya digeledah. Ada apa? Kata ibu. Tanya gitu seperti itu. Ada apa digeledah, Bi? Katanya Peggy itu terlibat pada pembunuhan Pina dan Eki yang terjadi di jembatan layang itu, Bu. Kok aneh, Ibu bilang gitu. Kan itu mah namanya Peggy, yang tersebar itu Egy. Kan berbeda, secara hukum itu berbeda, satu huruf pun berbeda. Kemudian Peggy ada di mana? Kan saat itu Peggy nggak ada di Cirebon. Ya Bu, sampai saat ini juga Peggy masih kerja di Bandung gitu kan, belum selesai pengerjaan bangunannya. Loh ya udah, nggak usah takut. Kenapa polisi menggeledah? Ditanya, nggak ada surat penggeledahannya. Bu Yanti, baik. Bu Yanti, ini apakah bisa setelah mungkin Ibu juga berdialog dengan Ibunda Peggy, dari keluarga sendiri usia Ibunda Peggy tidak mengetahui bahwa anaknya selama 8 tahun sudah masuk ke dalam DPO begitu untuk kasus Vina dan Eki? Iya, dia DPO itu baru tersebar kan setelah adanya film Pina. Kemudian pembantu saya pun, ibunya Peggy pun mengatakan, Bu, kok kenapa ini pas sekarang booming lagi perkara Pina dan Eki, Peggy jadi salah satu dari DPO. Emang fotonya ada? Emang itu fotonya Peggy? Saya tanya gitu. Enggak, Bu, enggak ada. Terus kan itu alamatnya Ibu juga lihat di sosial media, itu alamatnya di Mundu, bukan di Kepongkang. Usia juga beda, udah nggak usah takut. Itu saya sampaikan. Dan bantahan Peggy bahwa dia mengubah identitas itu juga sudah disampaikan kepada Ibu Yanti. Seperti apa penyampaian Peggy terkait itu? Sudah, itu kenapa Peggy kok emang suka dipanggil Robi? Ya itu Bu, mungkin candaan teman-teman aja di sana. Nggak tahu, katanya saya kan nggak pernah tahu kalau Peggy misalnya dipanggilnya Robi gitu. Seperti itu Mbak, kalau dari pihak keluarga. Bu Yanti, tapi selain kejanggalan dari penggantian nama, orang tua dari Peggy sendiri mengaku bahwa anaknya dipanggil sebagai keponakannya. Ini seperti apa sebenarnya? Peggy tidak pernah dipanggil Perong. Kalau di lingkungan rumah sih, di keluarga, di lingkungan sekitar rumah pun nggak pernah ada yang manggil Peggy itu Perong setahu saya. Ya, maksud kami saat di Bandung, Peggy ini dikenalkan sebagai keponakannya, bukan sebagai anaknya begitu, untuk menutupi identitas dari Robi atau nama aslinya Peggy. Apa ini alibi begitu yang dibuat sebenarnya atau bagaimana, Bu? Kalau itu sebenarnya adalah urusan rumah tangganya pembantu saya, RT saya, Bu Kartini. Tidak ada hubungannya dengan penggantian identitas. Kan mungkin saya juga tidak membuka aib keluarga karena dia menyembunyikan nama Peggy itu kepada istri mudanya. Baik. Tadi kalau Ibu katakan kejanggalan sudah dirasakan ada begitu saat penangkapan Peggy sampai kemarin. Kalau untuk bukti-bukti yang diajukan polisi juga ada yang janggal tidak, Bu Yanti, yang terlihat? Bukti-bukti polisi yang janggal yang disampaikan kepada saya sih udah belum jelas, cuma dari konferensi pers aja yang mengatakan bahwa bukti-bukti itu hanya penggantian identitas. Kalau identitas itu kan KTP. Kalau misalnya Robi atau misalnya
nama lain itu kan hanya alias, bukan Oke. penggantian identitas, cuma itu aja yang saya janggalkan. Kemudian beberapa juga, tapi polisi belum memberikan bukti-bukti lain, hanya kejanggalannya penggantian identitas gitu. Nah, yang dimaksud identitas itu kan KTP, bukan nama panggilan. Ya. Oke, kemudian Bu Yanti, Anda menanggapi dari 2 DPO yang tadi sudah dihapus oleh Polda Jawa Barat. Ini tanggapan Anda seperti apa? Boleh di-unmute, Ibu? Saya bingung kenapa keterangannya berubah-ubah. Saat itu bilang mau rilis apabila 2 tersangka dua DPO sudah tertangkap juga. Saat konferensi pers, 2 DPO itu adalah fiktif. Kok bisa fiktif gitu? Kalau misalnya memang 2 DPO fiktif, jangan-jangan Peggy pun fiktif. Oke, dan ini ada rencana juga melakukan pra-peradilan seperti apa, Bu? Dan apakah sudah berjumpa Egy lagi setelah rilis kemarin? Setelah rilis kemarin, karena jarak kita jauh, kita belum bertemu Egy, belum komunikasi lagi secara langsung dengan Peggy. Dan rencana untuk pra-peradilan, Bu, yang akan dilakukan? Kemungkinan akan dilakukan upaya hukum, karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa membebaskan Peggy saat ini.